Halo semuanya, kembali lagi di channel Jeguk Tech. Di video kali ini aku akan mereview kelebihan dan juga kekurangan dari Itel S25 setelah lebih dari 1 bulanan pemakaian. Ya, buat kalian yang pengen beli HP ini, kalian tonton dulu video ini supaya tahu apa aja sih kelebihan dan juga kekurangan dari HP ini. Oke, langsung aja kita ke kelebihannya terlebih dahulu. Oke, untuk kelebihan yang pertama yang aku rasain dari HP ini yaitu dari segi layarnya. Nah, untuk layarnya ini udah menggunakan panel AMOLED guys ya. Jadi ini mantap banget buat harga 1 jutaan ya, di bawah 2 juta. Untuk ukurannya ini di 6,78 inci, udah menggunakan resolusi Full HD Plus 120Hz refresh rate, dan untuk kecerahannya ini udah tinggi ya di 1800 nits peak. Jadi untuk kualitas layarnya ini udah mantap banget ya di kelas harga 1 jutaan ya. Warnanya keluar banget. Kemudian untuk warna hitamnya ini pekat banget karena udah menggunakan panel AMOLED. Resolusinya juga udah cukup tajam ya di Full HD Plus, dan untuk kecerahan layarnya ini udah cukup cerah ya, di bawah sinar matahari ini masih cukup kelihatan guys. Jadi untuk nonton sosial media maupun main game, layar HP ini udah sangat memuaskan guys. Kemudian untuk bezel layarnya juga ini termasuk oke sih guys ya, nggak terlalu tipis tapi nggak terlalu tebal. Buat HP harga 1,7 jutaan sini udah termasuk oke. Kemudian untuk responsivitas layarnya juga ini aman, gak ada masalah sama sekali. Untuk touch rate-nya ini bisa sampai di 230-an Hz, dan untuk multitouch-nya juga ini bisa support sampai 10 sentuhan. Ya, menurut aku ini bisa dibilang HP dengan layar terbaik ya di harga 1 jutaan ya. Soalnya di HP lain itu masih menggunakan panel IPS ya. Ini yang paling murah yang menggunakan layar AMOLED cuy. Oke, untuk kelebihan yang kedua yaitu dari segi performanya. Nah, ini untuk performanya udah cukup oke sih guys ya, walaupun bukan yang terbaik di kelas harga segini. Untuk chipsetnya ini udah menggunakan chipset dari Unisoc, yaitu Unisoc T620 dengan RAM di 8/256 GB. Dan untuk skor Antutunya ini tembus sampai 319 ribuan poin. Ya, walaupun ini nggak sekencang di Helio G99 ya, tapi ya ini udah termasuk kencang sih buat HP harga 1 jutaan. Untuk memorinya juga ini udah kenceng ya, udah menggunakan UFS kepala 2. Untuk performa sehari-hari menurut aku ini masih oke banget ya, buat multitasking, buat buka tutup aplikasi ini masih berasa sat-sat gitu ya, nggak ada lag yang mengganggu banget gitu. Ya, ini masih oke banget guys untuk performanya. Kemudian untuk main game di sini aku bakal tes game Mobile Legends, PUBG Mobile, dan juga Genshin Impact. Nah, untuk game Mobile Legends ini bisa di settingan rata kanan ya di ultra, tapi untuk refresh rate-nya atau FPS-nya ini cuma mentok di high aja, jadi di 60 FPS aja. Dan untuk gameplaynya ini stabil sih guys ya di 60 FPS ya, walaupun masih ada sedikit frame drop ke 50-an FPS, tapi overall untuk gameplaynya ini lancar ya di settingan seperti ini. Untuk FPS rata-ratanya ini sekitar 58,5 FPS ya, ini hampir sempurna. Kemudian untuk suhunya ini memang agak sedikit tinggi sih guys ya, di angka 45 derajat Celcius di settingan rata kanan. Kemudian untuk game PUBG Mobile ini bisa di settingan smooth ultra ya, jadi mentok di angka 40 FPS. Dan untuk gameplaynya ini juga masih cukup oke guys, ini stabil ya di angka 40 FPS. Ya, walaupun kalau turun di event gitu bakal ada frame drop ke sekitar 30-an, tapi overall ini masih oke banget untuk main game PUBG Mobile. Tapi sayangnya untuk giroskopnya ini masih software. Untuk FPS rata-ratanya ini di sekitar 39 FPS dan suhunya itu di angka 45,8 derajat Celcius. Kemudian untuk game Genshin Impact di sini aku setting di settingan lowest di 60 FPS, dan untuk gameplaynya ini masih playable ya, masih oke. Cuma memang pastinya bakal ada frame drop cuy. Ya, soalnya ini game berat, dan untuk FPS rata-ratanya ini bisa dapat sekitar 29 FPS ya, masih bisa dimainin lah ya. Kemudian untuk suhunya ini di angka 47,5 derajat Celcius. Kemudian untuk kelebihan yang ketiga yaitu HP ini ada fitur bypass chargingnya cuy. Nah, ini dia fitur yang cukup spesial ya. Jadi ketika kita main game, kita bisa sambil ngecas cuy, dan itu ngecasnya nggak langsung ke baterai ya. Jadi bisa bikin baterainya lebih awet, dan juga suhunya bakal lebih adem daripada ngecas langsung tanpa bypass charging langsung ke baterainya, itu bakal lebih panas cuy. Kemudian untuk kelebihan yang keempat yaitu HP ini punya IR blaster guys ya. Jadi IR blasternya ada di belakang sini.
Ya, jadi ini bisa dijadiin remote cuy. Jadi ini mirip seperti HP-HP Xiaomi tapi ada di Itel yang harganya cuma di 1,7 jutaan aja. Jadi buat kalian yang butuh AR Blaster ya HP ini cocok buat kalian. Oke, untuk kelebihan yang kelima, HP ini fingerprintnya udah ada di dalam layar cuy ya. Jadi ini mantap banget ya. HP 1 jutaan ada fingerprint di dalam layar. Ini sangat jarang, hampir nggak ada sepertinya cuy. Dan untuk kecepatannya juga udah cukup oke ya. Walaupun bukan yang cepat-cepat banget, tapi ya ini masih cukup oke ya untuk kecepatannya. Nah, untuk kelebihan yang terakhir yaitu dari segi fitur-fitur yang lainnya ya. Soalnya fitur-fitur di HP ini banyak ya, jadi aku satuin aja. Nah, untuk fitur yang pertama yaitu NFC ya. Jadi HP ini udah ada NFC-nya. Kemudian HP ini juga udah ada IP rating IP54 ya, jadi tahan dari percikan air cuy. Kemudian HP ini juga ada flash di bagian depan ya, dan juga belakang pastinya. Jadi ini mantep banget. Dan flashnya juga ini bisa dijadiin efek lampu latar guys ya. Jadi ini bisa buat notifikasi gitu ya. Dan warnanya enggak cuma putih, ada kuning juga, tapi ini belum RGB guys. HP ini juga ada always on display guys ya, karena layarnya ini udah menggunakan layar AMOLED. Tapi sayangnya ini masih di 10 detik aja, nggak always beneran. Dan terakhir HP ini juga masih ada lubang jack audio dan masih ada slot untuk micro SD cuy. Jadi ini untuk masalah fitur, HP ini cukup lengkap. Oke, kita lanjut untuk di bagian kekurangan yang ada di HP ini. Apa aja sih kekurangan yang aku alami di HP ini? Nah, langsung aja untuk kekurangan yang pertama yang aku rasain yaitu dari segi kualitas kameranya. Nah, untuk kamera belakangnya ini beresolusi 50 megapiksel dan satu kamera gimmick, jadi nggak ada kamera ultrawide-nya pastinya. Untuk kamera depannya ini beresolusi 32 megapiksel. Nah, untuk perekaman videonya juga ini nggak ada opsi stabilisasi video dan juga nggak ada opsi untuk 60 fps ya, cuma di 30 fps aja untuk fps-nya. Dan untuk hasil fotonya di siang hari sebenarnya ini masih cukup oke ya kalau banyak cahaya. Tapi untuk hasilnya itu kayak kurang konsisten guys. Kadang bagus, kadang enggak. Dan untuk dynamic range-nya juga ini agak kurang. Kemudian untuk foto malam hari ini berasa kurang detail dan warnanya juga ini kurang keluar cuy. Jadi agak sedikit pucat gitu ya. Kalau dibandingkan dengan HP lain seperti Infinix Hot 50 ini masih bagusan di HP tersebut. Oke, ini dia untuk perekaman dari Itel S25 ya, di resolusi 1080 di 30 fps. Dan ini nggak ada stabilisasinya, jadi ya nggak terlalu stabil untuk videonya. Untuk warnanya sih ini masih cukup oke guys. Ya standar aja sih untuk kualitas videonya, nggak ada yang spesial. Dan ini untuk di resolusi 2K di 30 fps Itel S25 ya. Ini tentu saja nggak ada stabilisasinya juga. Tapi ya setidaknya ini sedikit lebih detail ya daripada di 1080. Untuk warnanya masih sama ya, cukup oke. Cuma lagi-lagi ya nggak ada yang spesial sih dari segi videonya. Dan ini untuk perekaman kamera depan dari Itel S25 di resolusi 2K di 30 fps ya. Untuk gambarnya ini masih cukup bagus ya, cuma nggak ada mode stabilisasinya ya di resolusi manapun. Ya ini masih oke sebenarnya ya untuk perekaman video kamera depannya cuy. Oke, untuk kekurangan yang kedua yang aku rasain dari HP ini yaitu dari segi ketahanan baterai dan pengecasannya. Nah, untuk baterainya ini di 5000 mAh dengan pengecasan di 18 watt. Walaupun baterainya ini di 5000 mAh, tapi pas aku tes, pas aku pakai ini SOT-nya cuma dapetin di sekitar 5,5 jam aja. Dan ini di bawah rata-rata cuy. Pas aku tes di HP lain dengan baterai yang sama seperti di Infinix Hot 50 itu bisa dapetin SOT sekitar 8 jam cuy ya. Jadi ini jauh banget sih guys ya. Ya minimal dapetin 7 jam itu masih cukup oke cuy, masih cukup awet. Tapi kalau di 5,5 jam ini tergolong yang boros ya. Dan ini penggunaannya seperti biasa aku tes 2 jam main game, kemudian benchmark dan juga tes kamera gitu ya. Dan sisanya untuk sosial media dan nonton ya, ini dapetin SOT sekitar 5 jam ya. Ini selama pakainya itu di sekitar 33 jam ya. Jadi sekitar 1 harian lebih ya aku pakai HP ini. Jadi ini termasuk agak boros, bukan agak boros sih, termasuk boros sih guys ya untuk masalah baterainya. Dan untuk ngecasnya juga ini termasuk lama ya, dari 2% sampai 100%. Pas aku tes itu butuh waktu sekitar 2 jam. Jadi ini termasuk lama untuk pengecasannya. Nah, untuk kekurangan yang keempat yaitu dari segi suhunya yang termasuk panas, terutama untuk main game ya. Soalnya pas enggak main game ini suhunya normal-normal aja, seperti untuk sosial media ataupun nonton ini suhunya aman ya. Jadi kalian nggak usah khawatir.
cuma pas main game ini agak panas cuy. Nah pas aku main game Mobile Legends ini bisa tembus sampai 45 derajat, yang dimana itu termasuk panas ya, soalnya HP-HP biasa itu cuma di 42 itu masih oke. Kemudian untuk game PUBG Mobile ini bisa tembus sampai 45,5 derajat, dan untuk game Genshin Impact pastinya ini lebih panas lagi di sekitar 47,5 derajat, dan itu pun settingannya di lowest cuy, apalagi di settingan medium ini bakal berasa panas sih guys. Ya jadi ini bisa menjadi kekurangan buat kalian ya. Jadi kalau mau main game seperti ML rata kanan, kalian wajib pakai cooler sih kalau nggak mau kepanasan. Tapi kalau kalian nggak mau pakai cooler tapi pengen adem ya, kalian turunin aja untuk settingan grafiknya cuy. Oke, untuk kekurangan yang kelima yaitu dari segi speakernya yang masih mono speaker di bagian bawah ini. Jadi untuk kualitasnya ini nggak serame HP dengan speaker stereo, tapi ya masih cukup oke ya, masih standar aja sih guys. Kalian dengerin aja dan nilai aja sendiri di sini. Kemudian untuk kekurangan yang keenam yaitu dari segi giroskopnya yang masih giroskop software cuy. Ya jadi ini giroskopnya agak delay ya, walaupun nggak terlalu delay banget tapi termasuk delay, nggak lancar gitu ya. Soalnya masih software untuk giroskopnya. Jadi buat kalian yang biasa main PUBG menggunakan giroskop ya, HP ini kurang cocok buat kalian. Dan giroskop ini juga ngaruh kepada perekaman video yang nggak ada mode stabilisasinya karena giroskopnya ini masih software. Kemudian untuk kekurangan yang terakhir yaitu dari segi softwarenya. Nah untuk softwarenya ini menggunakan itel versi 14.5.0 dan Androidnya ini di Android 14. Dan untuk jaminan update-nya ini cukup oke sih. Ini dapetin 1 kali update Android dan 2 tahun security patch ya. Ini jarang banget di HP harga 1 jutaan, terutama di keluarga Transcend Holding cuy. Cuma aku masukin ini ke dalam kekurangan yaitu dari segi, nah ini refresh rate-nya ini gak bisa di lock di 120 Hz cuy. Jadi bisa di standar aja dan otomatis ya. Dan pas aku setting di otomatis yaitu ini bisa ya di 120 Hz di pengaturan gitu, tapi pas kita back ke home screen, nah ini baru ketahuan cuma di 90 Hz aja cuy. Tuh jadi ini nggak sesmooth di 120 Hz cuy. Jadi 120 Hz nya kayak nggak kepake gitu ya. Di home screen ini nggak 120 Hz cuy, cuma mentok di 90 Hz aja. Dan pas aku buka aplikasi lain seperti YouTube dan juga Play Store, ini cuma mentok di angka 60 Hz aja ya. Jadi ini sangat disayangkan sih untuk di bagian softwarenya. Ya andai aja bisa di lock di 120 Hz, ini bakal lebih baik sih. Ya harusnya itel itu nge-update softwarenya supaya bisa di lock di 120 Hz. Seperti Infinix ya, Infinix juga bisa di lock di 120 Hz, Infinix dan juga Tecno. Tapi di itel ini nggak bisa cuy. Nah yang aku gak suka dari galerinya yang pertama itu videonya nggak ada menit-menitnya ya. Jadi nggak ada keterangan berapa menitnya. Kalau di Google Foto kan ini ada tuh ya. Di Infinix juga di galeri bawahnya itu ada, tapi di itel itu nggak ada. Dan pas buka videonya atau ngeplay videonya ini bakal dimasukkan ke aplikasi lain cuy. Tuh. Nah di aplikasi ini, jadi ini ribet banget cuy kalau menurut aku. Tuh jadi galeri dan pemutar videonya itu terpisah cuy. Ya sebenarnya ini bisa diakali dengan menonaktifkan aplikasi itu. Cuma ya buat kalian yang nggak tahu ini bakal ribet cuy. Oke, mungkin itu aja untuk kelebihan dan juga kekurangan dari itel S25 ini. Untuk kesimpulannya memang HP ini bukan HP terbaik di kelas harganya. Cuma buat kalian yang nyari layar yang bagus, kemudian performa yang masih cukup oke, dan fitur-fitur yang cukup banyak, HP ini masih worth it buat kalian beli. Cuma memang masih banyak pilihan lain kalau pengen yang lebih performanya lebih ngebut, kemudian yang ada giroskop, kemudian yang speakernya stereo, itu masih banyak selain HP ini. Tapi ya ini kembali lagi ke selera kalian dan juga ke kebutuhan kalian masing-masing guys. Oke, mungkin segitu aja, terima kasih telah menonton dan jumpa lagi di video berikutnya.